Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita Kamala Gumilar dengan NIM 12220300057 dari kelas 5B. Video ini ditujukan kepada Bapak Dr. Isop Syafi'i selaku dosen pengampu pada mata kuliah pembelajaran bahasa Arab tingkat aliyah. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas terstruktur saya pada mata kuliah tersebut. Video ini adalah hasil wawancara saya kepada guru bahasa Arab di Madrasah Aliyah Miftahul Anwar Bayongbong, Garut. Bahasa Arab merupakan bahasa yang memiliki keindahan dan kompleksitas tersendiri. Ia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga pintu gerbang untuk memahami hazanah ilmu pengetahuan, budaya, dan peradaban Islam. Di tengah tantangan globalisasi dan perubahan kurikulum pendidikan, upaya untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan berbahasa Arab menjadi sangatlah penting. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, madrasah memiliki peran strategis dalam pengembangan kemampuan berbahasa Arab. Salah satu lembaga pendidikan yang menarik untuk saya telaah adalah Madrasah Aliyah Miftahul Anwar. Nah, artikel dokumentasi ini akan mengajak kita menelusuri perjalanan pembelajaran bahasa Arab di madrasah tersebut, melihat bagaimana para pendidik dan peserta didik berjuang membangun kemampuan berbahasa Arab di tengah beragam tantangan. Yang pertama, dalam kurikulum dan karakteristik. Kurikulum yang diterapkan di madrasah ini berbeda-beda sesuai tingkatan kelas. Kelas 10 menggunakan kurikulum Merdeka, sementara kelas 11 dan 12 masih menerapkan kurikulum 2013. Adapun ciri khas pembelajaran bahasa Arab di sekolah ini terletak pada pengayaan materi, seperti tambahan pelajaran nahwu dan shorof di luar mata pelajaran bahasa Arab. Hal ini dimaksudkan untuk memperdalam pemahaman siswa, terutama dalam menghadapi tugas akhir kelas 12 yang mencakup kemampuan membaca kitab kuning. Yang kedua ada dalam tenaga pengajar. Nah, saat ini mata pelajaran bahasa Arab diampu hanya oleh satu orang guru, yaitu Bapak Rifat yang saya wawancarai. Beliau bertanggung jawab mengajar di 7 ruang kelas yang berbeda. Wah, keren banget ya. Selain itu juga mata pelajaran nahwu shorof yang di luar mata pelajaran bahasa Arab, beliau loh yang mengampunya. Lalu, yang ketiga ada kondisi peserta didik. Terdapat keragaman latar belakang siswa yang signifikan, terutama antara siswa yang bermukim di pesantren dan siswa dari luar pesantren. Sebagian siswa sama sekali belum memiliki pengalaman belajar bahasa Arab sebelumnya. Total jumlah siswa mencapai 245 orang yang tersebar di kelas 10, 11, dan 12. Yang keempat, ada tujuan dan materi pembelajaran. Setiap tingkatan kelas memiliki target pencapaian tersendiri. Misalnya, untuk kelas 10 target minimal adalah kemampuan merangkai kata, khususnya dalam imla, serta mampu mengucapkan kalimat sederhana dengan makharijul huruf yang tepat. Materi pembelajaran mengacu sepenuhnya pada modul ajar yang telah disiapkan. Namun, melihat lagi kondisi yang di kelas sesuai atau tidak dengan yang telah ditulis RPP pada awal semester. Lalu yang kelima ada perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran termasuk rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan modul ajar disusun secara komprehensif di awal semester. Jadi, Bapak Rifat ini menyusun RPP hanya pada awal semester untuk 1 semester. Lalu yang keenam ada proses pembelajaran. Metode pengajaran bersifat fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Dalam satu pertemuan, diupayakan peserta didik dapat menguasai 1-2 maharoh. Misalnya, pada materi istima atau materi menyimak, guru akan menyampaikan teks percakapan dan meminta siswa mengulangnya. Lalu, yang ketujuh ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi dilaksanakan melalui latihan yang diberikan di akhir setiap pertemuan. Juga tak lupa pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Yang kedelapan, ada faktor pendukung dan tantangan. Apa saja sih faktor pendukung dan tantangan tersebut? Faktor pendukung meliputi ketersediaan media seperti proyektor yang dapat meningkatkan minat belajar siswa. Karena saat guru bahasa Arab membawa proyektor, siswa langsung gembira gitu. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain keterlambatan siswa dan perbedaan latar belakang yang sangat mencolok, hingga
ilmu yang disampaikan tidak merata dapat dipahami oleh semua siswa. Lalu, dalam capaian pembelajaran yang ke-9, hasil belajar saat ini masih fokus pada pemahaman. Tingkat pencapaian maharoh keterampilan itu bervariasi. Dalam kitabah bisa 60-70%, dalam kalam ada 30%, dalam qawaid 20%. Lalu, kita bertanya juga rekomendasi dan saran dari Bapak Rifat sebagai guru bahasa Arab di Madrasah Aliyah Miftahul Anwar ini untuk pembelajaran bahasa Arab dan juga untuk pengajar-pengajar bahasa Arab di luar sana, dan juga tentunya untuk saya sendiri yang nantinya akan menjadi pengajar bahasa Arab. Nah, adapun saran-saran dari beliau adalah yang pertama itu guru menguasai 4 maharoh dasar dalam bahasa Arab. Jadi menurut beliau, guru bahasa Arab itu minimalnya harus menguasai 4 maharoh dasar dalam bahasa Arab agar tidak kebingungan juga dalam menyampaikan materi dan agar dapat dipahami pula oleh siswanya. Lalu yang kedua ada mengembangkan media pembelajaran yang inovatif dan menarik, karena banyak siswa itu bosan dan cenderung malas belajar bahasa Arab gitu. Jadi menurut beliau, kita sebagai pendidik bahasa Arab itu harus menggunakan bahan ajar atau media yang inovatif gitu, sehingga menarik daya tarik siswa gitu. Lalu yang selanjutnya ada mengkombinasikan berbagai metode pengajaran. Nah, yang terjadi di Madrasah Aliyah Miftahul Anwar ini, jika hanya menggunakan satu metode pengajaran itu kurang, karena tidak terlalu efisien untuk mengembangkan minat mereka pada pembelajaran tersebut gitu. Jadi sebagai pendidik juga harus pintar menyatukan metode-metode pelajaran yang ada gitu. Lalu melatih secara seimbang seluruh keterampilan berbahasa, tidak hanya membaca dan menulis. Nah, menurut beliau itu kan maharoh itu ada 4, tapi kita sebagai pendidik itu sering lupa bahwa yang dilatih itu bukan hanya berbahasa ataupun pemahaman dalam qawaid atau tarkib gitu. Nah, dalam keterampilan menyimak, keterampilan berbicara itu pun harus diperhatikan gitu, supaya siswa tidak hanya mahir dalam satu keterampilan saja. Nah, dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan mutu pembelajaran bahasa Arab dapat terus ditingkatkan. Dari hasil wawancara yang saya dapatkan dari guru bahasa Arab di Madrasah Aliyah Miftahul Anwar ini, terdapat dinamika pendidikan bahasa Arab kontemporer, pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Miftahul Anwar mencerminkan kompleksitas pendidikan bahasa asing di Indonesia. Beberapa hal yang patut menjadi perhatian itu, yang pertama ada keberagaman latar belakang siswa. Nah, keberagaman latar belakang siswa ini ada dalam yang sudah berpengalaman di pesantren dan mereka yang sama sekali baru mengenal bahasa Arab. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru bahasa Arab di sana, karena pengalaman berbahasa Arab siswa tersebut yang berbeda-beda. Yang dari pesantren sudah terbiasa mendengarkan dan menggunakan bahasa Arab, sedangkan yang tidak dari pesantren itu belum terbiasa untuk mempelajari bahasa Arab dan menggunakannya gitu. Hal ini membutuhkan strategi pengajaran yang sangat adaptif dan inklusif. Lalu yang kedua itu ada pentingnya pengembangan metode pembelajaran, upaya guru untuk mengombinasikan berbagai metode pengajaran supaya tidak bosan dan dapat menarik daya tarik siswa dalam belajar bahasa Arab gitu, seperti ceramah, diskusi, tugas kelompok, dan proyek. Hal ini dapat menunjukkan kesadaran akan keberagaman gaya belajar siswa. Nah, pendekatan multimetode ini juga sangat dipuji dalam dunia pendidikan modern. Ketiga,
ada tantangan kurikulum. Perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka menuntut fleksibilitas dan adaptabilitas tinggi dari para pendidik. Setiap transisi kurikulum membawa tantangan dan peluang baru dalam proses pembelajaran. Menurut hasil wawancara yang saya dapatkan dari Pak Rifat ini, beliau masih kebingungan dan cenderung kesulitan gitu dalam perubahan kurikulum ini karena terdapat perbedaan yang signifikan dalam perbuatan RPP ataupun modul ajar gitu. Jadi di sekolah ini tidak langsung semua kelas diikutkan ke kurikulum Merdeka karena supaya melihat tingkat kesulitannya dan tingkat efektivitasnya bagaimana gitu. Yang terakhir itu dalam refleksi mendalam tentang maharoh bahasa Arab. Nah, capaian maharoh di sini itu berbeda-beda gitu. Contohnya dalam kitabah ada 60 sampai 70%. Dalam kalam ada 30%, sedangkan dalam qawaid ada sekitar 20% gitu. Presentasi ini memberikan gambaran yang menarik tentang kompleksitas pembelajaran bahasa, bahwa tidak setiap siswa yang mahir kitabah dia juga mahir dalam kalam. Begitupun siswa yang mahir dalam kalam belum tentu dia mahir dalam qawaid. Nah, siswa yang mahir dalam qawaid juga belum tentu mahir dalam kalam ataupun dalam kitabah. Namun ada juga beberapa siswa yang mahir dalam keempat maharoh tersebut gitu, walaupun tidak banyak. Nah, dapat kita lihat ya dari hasil wawancara video ini itu bahwa perjalanan pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Miftahul Anwar mengingatkan kita bahwa pendidikan adalah proses yang dinamis. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh, setiap perbedaan adalah modal untuk berkembang. Semoga hasil video wawancara ini dapat menginspirasi kita, terutama saya sendiri gitu, untuk terus memperjuangkan pendidikan yang bermakna, inklusif, dan berkualitas. Saya Gita Kemala Gumilar, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan ataupun kekurangan yang ada dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.